Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Seperti yang kita semua tahu, cerita One Piece ini berawal dari pesan Goldie Roger sebelum dia dieksekusi bahwa One Piece itu ada. Dan hal itu memancing para bajak laut untuk berlayar demi mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Goldie Roger itu. One Piece telah ditemukan oleh Roger dan krunya di Pulau Raftel, tapi entah apa yang dilakukan Roger setelah itu. Dia malah membubarkan krunya dan menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Mulai dari sini seharusnya banyak orang-orang yang mengetahui apa itu One Piece. Orang-orang itu berasal dari kru Roger yang kala itu bersama-sama mencapai Raftel. Lalu saat kru Tobi Jerami bertemu dengan Relik di Kepulauan Sabaody, secara tidak sengaja Usopp menanyakan kepada Relik apa itu One Piece. Sebenarnya Relik tahu akan hal itu dan dia akan menjawab, namun hal itu langsung dihentikan oleh Luffy karena dia tidak ingin tahu mengenai One Piece dari orang lain, melainkan ingin mencari tahu sendiri melalui petualangannya ini. Lalu seharusnya kru Roger yang lain juga pasti tahu tentang apa itu One Piece. Mungkin karena One Piece menjadi inti utama dari cerita ini, maka One Piece pun dibuat dengan penuh misteri dan susah untuk dicapai. Ya, hal itu memang masuk akal. Lalu apakah kita pernah berpikir kalau ada orang lain yang sudah mengetahui tentang apa itu One Piece selain kru Goldie Roger? Mari kita ingat-ingat kembali kata-kata terakhir dari Shirohige di Marineford yang tambah menggembarkan era bajak laut saat itu. Aku tidak tertarik dengan apa harta karun One Piece itu, tapi jika One Piece ditemukan, maka seluruh dunia akan terbalik dan harta One Piece benar-benar ada. Di sini Shirohige seakan-akan tahu apa itu One Piece, tapi mungkin dia menghormati keputusan Roger yang merupakan rivalnya kala itu, sehingga dia tidak mengejar One Piece. Banyak sekali teori yang bertebaran tentang One Piece itu apa. Dan Oda sendiri pernah berkata bahwa One Piece itu adalah benda fisik. Kemungkinan besar One Piece sudah ada sejak abad kekosongan, dan One Piece adalah milik kerajaan kuno. Lalu setelah kejadian besar pada abad kekosongan itu, hanya poneglyphlah yang tersisa yang dapat menjadi petunjuk akan sejarah yang hilang tersebut. Lalu pemerintah dunia berusaha keras agar tidak ada yang tahu mengenai abad kekosongan. Bahkan mereka memusnahkan Pulau Ohara supaya tidak ada lagi yang bisa membaca poneglyph. Selanjutnya kami di sini memiliki 3 teori keberadaan dan kebenaran tersembunyi dari One Piece yang kami simpulkan dari fakta-fakta yang sudah terungkap hingga saat ini. Oke, siapkan imajinasi kalian dan selamat datang di dunia teori One Piece. Teori pertama ini menyatakan bahwa One Piece sudah tidak ada lagi sekarang. Tentu ini adalah hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Namun kami melihat ada juga skenario yang memungkinkan hal itu terjadi. Roger dan krunya memang sudah menemukan One Piece di Raftel, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin karena Roger sendiri tahu bahwa dia sudah terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi satu-satunya jalan untuk meneruskan Will of the dan mewariskan One Piece adalah dengan menyalakan api era baru untuk dunia bajak laut. Lalu Roger pun membubarkan krunya dan menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Mungkin hal itu juga dilakukan demi keselamatan para krunya yang lain, sehingga hanya dia sendiri yang dieksekusi oleh Angkatan Laut. Jadi dalam hal ini Roger melakukan gambling atau pertaruhan bahwa di era baru ini akan ada yang bisa meneruskan Will of the dan mewarisi One Piece. Lalu di lain pihak, pemerintah dunia kemungkinan besar juga tahu tentang One Piece. Karena memang jaringan informasi pemerintah dunia itu sangat kuat. Entah mereka sempat membuntuti kru Roger atau mengorek informasi dari mantan kru Roger yang sudah dibubarkan, sehingga mereka berhasil menemukan One Piece dan menghancurkannya. Tapi hal itu tidak diumumkan kepada masyarakat luas, karena mereka takut kebenaran abad kekosongan akan terbongkar. Jadi logikanya lebih aman jika tidak mengumumkan apapun mengenai One Piece yang sudah mereka hancurkan.
Lalu di sisi lain, pemerintah dunia sudah membuat markas yang sangat besar di Raftel sebagai pengganti One Piece untuk menghancurkan Will of the terakhir, yang pastinya akan menuju Raftel untuk menemukan One Piece yang ternyata sudah tidak ada. Dan akhirnya terjadilah peperangan besar atau perang akhir One Piece di Raftel antara Will of the terakhir melawan pemerintah dunia. Teori kedua ini menyatakan One Piece masih ada, namun tidak berada di Raftel lagi. Skenario awalnya seperti teori yang pertama tadi, yaitu pemerintah dunia berhasil menuju Raftel, tapi kali ini mereka tidak menghancurkan One Piece. Entah karena memang One Piece tidak bisa dihancurkan, ataukah mereka juga membutuhkan One Piece. Oke, mari kita kilas balik sejenak dan mengamati perkataan Doflamingo tentang apa yang dia ketahui mengenai harta nasional di Mariejoa. Doflamingo berkata bahwa jika keberadaannya diketahui oleh dunia luar, maka dunia akan terguncang sampai ke intinya. Dan dia juga berkata, jika saya bisa menggunakan harta tersebut, saya bisa memegang kendali seluruh dunia. Hal itu menunjukkan betapa penting dan berharganya harta nasional Mariejoa itu. Lalu selanjutnya kita disuguhkan info yang sangat banyak di episode Reverie. Salah satunya adalah tentang adanya tahta milik raja tertinggi. Awalnya tahta itu diceritakan kosong, tapi ternyata ada seseorang yang duduk di tahta tersebut, yaitu Im Sama. Im Sama memerintah para Gorosei, yang di mata dunia para Gorosei ini dianggap sebagai petinggi pemerintah dunia. Lalu di episode Reverie juga diperlihatkan apa itu harta karun yang dibicarakan oleh Doflamingo. Yaitu ada scene di mana Im Sama menunjukkan tentang harta nasional tersebut, yang ternyata adalah topi jerami berukuran besar. Lalu apa hubungannya semua ini dengan One Piece? Teori kedua kami ini menyatakan bahwa topi jerami tersebut adalah milik penjaga One Piece yang berhasil dikalahkan oleh pemerintah dunia ketika pemerintah dunia berhasil mencapai Raftel. Tapi sebelum dikalahkan, pemilik topi jerami besar itu berhasil menyembunyikan One Piece di suatu tempat, berharap ada yang bisa menemukannya dan melanjutkan Will of the. Atau bahkan topi jerami itu adalah milik pembuat One Piece itu sendiri, di mana untuk mengaktifkan kekuatan One Piece memerlukan sesuatu dari topi tersebut. Itulah mengapa pemerintah dunia tidak menghancurkan topi itu dan menyimpannya rapat-rapat di Mariejoa. Jadi jika Luffy sudah benar-benar mencapai Raftel, perjalanan mereka ternyata belum berakhir karena tidak menemukan One Piece di sana. Namun yang mereka temukan hanyalah petunjuk untuk mendapatkan topi jerami besar yang tersimpan di Mariejoa. Lalu setelah itu bajak laut topi jerami dan seluruh aliansinya akan secara besar-besaran menyerang pemerintah dunia demi mendapatkan harta karun Mariejoa yang merupakan kunci untuk mengaktifkan One Piece dan petunjuk terakhir tentang keberadaan One Piece. Teori yang ketiga ini menyatakan kalau One Piece masih ada di Raftel. Tentunya ini adalah teori yang kita harapkan akan terjadi karena saat ini Luffy dan krunya sedang berusaha keras untuk menuju Raftel. Lalu setelah perjalanan Luffy memasuki dunia baru, cerita One Piece sudah mulai terfokus untuk menuju One Piece di Pulau Raftel itu. Berbagai petunjuk bermunculan saat memasuki dunia baru. Dimulai dari episode Pulau Manusia Ikan, yang di sana terungkap mengenai salah satu senjata kuno yaitu Poseidon yang merupakan putri Shirahoshi. Lalu selain Poseidon, terungkap juga akan adanya keberadaan kapal raksasa Noah dan cerita mengenai Joy Boy. Selanjutnya di episode Dressrosa, terungkap kebenaran bahwa Doflamingo dulunya adalah Tenryubito dan mengetahui rahasia nasional pemerintah dunia. Lalu di episode Zoo terungkap mengenai 4 road poneglyph yang merupakan jalan menuju Raftel, serta Luffy mendapatkan salah satu road poneglyph di sana. Selanjutnya di episode Big Mom, Luffy berhasil mendapatkan data road poneglyph milik Big Mom. Dan yang terakhir di episode Reverie, diperlihatkanlah bentuk dari harta nasional Mariejoa, yaitu topi jerami besar yang sepertinya juga berkaitan dengan One Piece. Lalu sekarang One Piece memasuki episode takedown salah satu Yonko, yaitu Kaido, untuk merebut Wano kembali dan mendapatkan road poneglyph lagi. Jadi rasanya hampir setiap perjalanan Luffy di dunia baru, sedikit demi sedikit Luffy mendapatkan petunjuk atau suatu hal yang membuatnya jadi lebih dekat dengan One Piece.
One Piece sendiri menurut kami adalah sebuah benda yang dibuat oleh kerajaan kuno di masa abad kekosongan dan memiliki kekuatan untuk menyatukan seluruh dunia yang saat ini terpecah menjadi 4 lautan. Lalu setelah Luffy dan bajak laut Toby Jeremy sampai di Raftel, kami rasa cerita One Piece tidak semudah itu akan berakhir. Tentunya akan ada pihak-pihak lain yang juga berusaha untuk merebut One Piece atau mencegah Luffy mendapatkan One Piece. Karena itulah akan terjadi pertempuran besar di Raftel yang mungkin adalah pertempuran akhir di One Piece. Dan ketika pertempuran itu berakhir dan dimenangkan oleh Luffy, maka One Piece akan benar-benar diaktifkan. Lalu ketika One Piece diaktifkan, menurut kami akan terjadi gempa bumi besar yang akan menghancurkan Redland. Lalu jika Redland hancur, maka pulau manusia ikan yang berada di bawah Redland dan Maria Joa yang berada di atas Redland tentunya juga akan ikut hancur. Dan kemudian semua lautan akan menjadi satu, yaitu menjadi All Blue, seperti yang diimpikan oleh Sanji, di mana semua ikan bisa ditemukan di lautan tersebut. Selanjutnya, lambat laun semua iklim dan cuaca yang aneh pun menjadi normal dan semua ras yang ada di One Piece bisa bertemu dengan damai karena peperangan telah terhenti. Lalu air laut pun surut karena hancurnya Redland dan Pulau Raftel menunjukkan bagian lain yang sebelumnya tidak terlihat. Ternyata bagian yang hilang itu adalah kerajaan kuno yang ada sejak abad kekosongan. Akhirnya fakta sejarah yang hilang telah terungkap dan peradaban kerajaan kuno yang juga pernah hilang akhirnya muncul kembali dan memegang kekuasaan atas dunia One Piece ini. Ya, cukup sekian video kali ini. Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Atwa Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atwa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!